Silakan duduk. Selamat malam, shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, it's glad to be back here. Senang sekali ketemu dengan saudara lagi. Ya, dan juga menyapa daripada Anda yang juga menyaksikan melalui Facebook Live di Anugerah Ministries. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan yang kita rasakan di Storehouse juga Anda rasakan. Dan juga teman-teman yang ada di sini jangan lupa untuk next week untuk selalu juga ajak teman-teman yang lain, dan hari Minggu juga ada kebaktian. Ajak teman-teman Anda untuk kita boleh bertumbuh bersama-sama, amin ya. Dan juga kepada Anda yang menyaksikan dimanapun Anda berada, kalaupun suatu kali Anda ada di Jakarta atau datang ke daerah ini, Anda boleh datang untuk mengunjungi kami, untuk beribadah bersama-sama dengan kita di Anugerah Church di Storehouse. Haleluya, siap terima firman? Haleluya, puji nama Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan senang ketemu dengan kamu lagi. Haleluya, yes. Haleluya. Topik khotbah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini berjudul yaitu fokus. Pakai tanda seru saudara ya. Haleluya. Hari-hari ini kita tahu bahwa sangat sukar sekali kadang-kadang untuk kita mau fokus. Karena pada waktu kita lagi kerja tiba-tiba ada WhatsApp masuk saudara ya. Atau kemudian ada notifikasi dari Instagram, dari Facebook. Kemudian kira-kira kalau ada orang yang saudara demenin gitu ya. Crush saudara atau orang yang sudah damba-dambakan kemudian tiba-tiba follow saudara, wah buyar perhatian kita. Jadi hari-hari ini kita perlu belajar untuk fokus, dan malam ini saya berdoa biarlah firman kebenaran Tuhan ini akan membuat saudara menjadi orang-orang yang dapat menjadi fokus. Amin, katakan fokus. Haleluya. Coba lihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama daripada kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Siap saudara? Yang gak bawa Alkitab, saudara boleh lihat di screen yang sudah kita siapkan. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, saya percaya bahwa role model ataupun apa ya role model bahasa Indonesianya ya, teladan daripada kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Ada amin? Nah, di ayat-ayat ini dikatakan bahwa Kristus Yesus itu adalah yang menyempurnakan iman kita. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan bahwa Tuhan yang memulai, initiate saudara ya, yang membangun kehidupan iman kita. Dia yang memimpin kita dalam iman. Dan kenapa dia bisa menjadi teladan ataupun role model daripada kehidupan kita? Di sana dikatakan karena Dia mengabaikan kehinaan dengan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ada satu ayat mengatakan bahwa karena ketaatan, katakan karena ketaatan. Hari-hari ini sangat sukar sekali untuk orang juga menjadi fokus, menjadi taat saudara. Tetapi Tuhan Yesus adalah adalah seseorang yang sangat fokus. Dia memang benar adalah Tuhan, tetapi pada saat yang bersamaan Dia adalah Allah. Dan dia adalah manusia, jadi dia tahu benar kalau dia tidak fokus, kalau dia gagal fokus, maka yang namanya janji keselamatan tidak akan pernah terjadi. Ada amin saudara. Haleluya. Saudara, mari kita lihat lebih dalam. Kita lihat slide yang keempat. Saudara, ada satu hype yang baru saja berakhir di Indonesia ataupun di Jakarta ya. Kita semua merayakan atau meriah sekali perayaan daripada Asian Games, saudara, walaupun kita nggak lihat secara langsung, tetapi pada waktu kita lihat TV, kita juga ikut jerit-jerit, saudara ya. Kita juga ikut bilang, saya nggak tahu nih kalau saudara adalah orang-orang yang ekstrim, mungkin berkata Indonesia, Indonesia, atau bahkan bilang bodoh, bodoh, koplok, koplok, atau bilang jepret, jepret, jepret gitu saudara. Ya, jadi ada satu hype daripada Asian Games, dan ini bukan karena hype Asian Games saja, tetapi ada kebenaran firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada malam ini. Amin. Ya. Slide berikutnya. Saudara, kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang tadi kita baca di Ibrani 12 tadi, dikatakan hidup itu sebagaikan kita tuh ditaruh di dalam sebuah gelanggang olahraga atau arena. Ada amin. Saudara, kadang-kadang saya nggak tahu dengan saudara, waktu saya masih SMP, saya suka main olahraga voli. Dan kalau kita latihan nih saudara, kelihatannya mantap banget. Tetapi pada waktu mau pertandingan dan kemudian ada begitu banyak orang yang nonton, saudara tahu nggak itu grogi banget rasanya. Pernah nggak ikut pertandingan?
Ya, kalau saudara nggak pernah ikut pertandingan, saudara nggak akan tahu rasanya. Dan kemudian pada waktu bola itu datang, saudara, saya mau pukul. Saya tahu kalau saya pukul biasanya kalau lagi latihan itu kalau mau volley kan ngasih umpan gitu, saudara ya. Umpan ke orangnya supaya bisa disemes atau dikembalikan ke musuhnya. Tetapi pada waktu saya pukul, malah melenceng ke kanan jauh sekali langsung outside, saudara. Karena apa? Karena mentalnya nggak siap. Nah, demikian pula di dalam kehidupan. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa hidup ini bagaikan di dalam sebuah arena, gelanggang olahraga. Dengan jelas dikatakan dalam firman Tuhan, bagaikan awan, ada saksi-saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, kita tahu bahwa melalui kebenaran firman Tuhan, beberapa kali ayat-ayat ini sudah saya sampaikan dalam konteks-konteks yang berbeda. Di sana dikatakan bahwa ada saksi-saksi, yaitu orang-orang yang kudus yang sudah mendahului kita. Mereka yang menjadi supporter kita, yang mengatakan kamu pasti bisa, Debbie pasti bisa, Anita pasti bisa, Shirley pasti bisa, Bene pasti bisa, Daniel pasti bisa. Yang mengatakan fokus saja kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, tahukah Anda bahwa suatu kerinduan hati daripada Tuhan untuk melihat saudara dan saya menjadi orang-orang yang berhasil di dalam kehidupan ini. Ada amin. Seringkali banyak daripada kita berdoa, Tuhan kenapa hidup saya begini saja? Kenapa saya nggak jadi orang-orang yang berhasil seperti orang-orang yang lain? Saudara, tahukah engkau, bahkan sebelum engkau mendoakan apa yang menjadi kerinduan hatimu untuk menjadi orang yang berhasil, orang yang berbuah, orang yang dipakai oleh Tuhan, hati Bapa di surga pada waktu melihat engkau, Bapa sudah merencanakan keberhasilan. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Kita ini diciptakan dalam rupa dan gambar Dia. Di dalam Dia tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekalahan, saudara ya. Yang adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang excellent. Jadi kalau kita dicipta dalam rupa dan gambarnya Bapa kita, maka kita seharusnya poses satu roh yang unggul, satu roh yang excellent. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Bagaimana dengan saudara yang dari rumah? Ya, haleluya. Nah, saudara, kita tahu pula di dalam kebenaran firman Tuhan ada pelajaran-pelajaran atau life lesson yang begitu banyak banget, saudara. Nah, khususnya ada 3 orang atau tipe-tipe pekerjaan ataupun manusia yang malam ini dapat kita pelajari yang berhubungan banget dengan tentang fokus ini. Sekali lagi katakan fokus. Nah, kalau hidup kita nggak fokus, seperti kalau saudara misalnya ya, kalau saudara hari ini misalnya Jonah bawa kamera dia foto, dan kemudian kalau asal jebret aja, kemudian nggak tahu titik fokusnya di mana, saudara fotonya tidak akan jadi bagus. Foto ini atau gambar ini saya ambil dari internet tentunya ya, dan ini gambarnya bagus banget. Dan tentunya ini perlu juga pengalaman atau teknik untuk bisa memotretnya dengan baik. Dan kemudian malam ini terutama kita akan belajar daripada 3 macam kehidupan tentang bagaimana caranya supaya kita bisa fokus. Ada amin. Siap belajar? Haleluya. Yang pertama, karena ini tadi saya sudah tampilkan gelanggang olahraga, coba tampilkan slide berikutnya yang ke-6. Haleluya. Nah, ini orang-orang keren Indonesia yang patut kita pelajari. Karena apa, saudara? Mereka baru saja dapat emas daripada Asian Games, ya. Kita tidak hanya mempromosikan pribadi mereka sebenarnya, tetapi malam ini saya mengajak saudara sekalian untuk belajar dari orang tipe pertama yang di-mention oleh Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-5. Haleluya. Dikatakan di sana seorang olahragawan, katakan olahragawan, hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada amin. Nah, saudara, mari kita belajar dulu secara sejenak tentang bagaimana seorang olahragawan harus fokus. Nah, saya percaya menjadi seorang juara Asia aja nggak gampang, apalagi menjadi seorang juara dunia. Betul ya? Tadi saya katakan pada waktu mental kita nggak siap, kita rasanya saya mau pukul kepada teman saya kasih umpan bola itu, tetapi kemudian malah nyangsang ke genteng, saudara ya. Nah, mari kita pelajari, kita masuk slide berikutnya. Hal-hal apa saja yang sebagai olahragawan, tentunya banyak sekali listnya. Tetapi saya hanya mau berikan 4 macam list tentang apa yang dapat kita pelajari secara singkat dari seorang olahragawan. Mau saudara ya? Nomor 1, dikatakan firman Tuhan, olahragawan harus fokus pada peraturan dan tata cara kehidupan. Ada amin. Saya pernah membawakan firman Tuhan bahwa ada satu hukum yang memerdekakan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita gagal paham, katakan gagal paham. Kalau kita gagal paham, kita dikasih peraturan, kita dikasih the do's and the don'ts, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kadang-kadang kita berpikir jadi orang Kristen ini semua kok nggak boleh kayaknya. Sebenarnya kalau kita menjadi dewasa, ini bukan mengenai
jadi orang Kristen semuanya nggak boleh dilakukan. Nah, tergantung dari level kita sebenarnya. Saya punya 2 orang anak dan pada waktu mereka jauh lebih kecil, misalnya antara umur 1 tahun, antara umur 0 sampai dengan umur 3 tahun, kita nggak bisa berdiskusi dengan mereka. Karena apa? Nalar mereka belum sampai ke sana. Betul ya? Jadi yang harus kita katakan kepada mereka kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita harus katakan no, tidak boleh, jangan pegang, jangan dekati. Nah, kalau saudara tidak bertumbuh sebagai seseorang manusia yang dewasa, maka saudara akan berpikir bahwa menjadi orang Kristen semuanya kok nggak boleh. Nah, kalau saudara hanya memiliki pola pikir bahwa semuanya nggak boleh, berarti saudara tahu bahwa saudara belum dewasa. Betul nggak? Ya, sama dengan seorang atlet ini, apapun cabang olahraganya, ini memiliki suatu kesamaan. Mereka harus fokus pada peraturan. Mereka harus tahu, saya pernah katakan kepada Anda, saya ajarkan kepada anak-anak saya, di dalam suatu life lesson atau pola kehidupan, saudara harus tahu kira-kira cara main untuk mendapatkan benefit yang terbaik di dalam porsi itu apa? Saudara harus kenali. Kalau saudara bisa kenali, maka saudara akan mendapatkan keuntungan yang terbaik. Ada amin enggak? Ya. Misal beberapa daripada Anda misalnya masih kuliah misalnya, adik-adik ini masih kuliah. Jadi mengerti dulu caranya untuk dapat nilai misalnya A atau IPK 3,0. Nah, apa saja yang diperlukan? Dosen akan mengatakan ini perlu sekali untuk mengerti peraturan. Jadi kamu dan saya tinggal ngikutin peraturan itu. Nangkep nggak maksudnya? Ya. Nah, kalau kita bisa mengerti tentang peraturan dan mengerti tata cara kehidupan, kemudian kita masuk yang kedua, tentukan titik tujuanmu. Saya berkata bahwa ada tujuan besar Tuhan, nanti saya akan katakan. Dan kemudian juga ada yang namanya tujuan-tujuan kecil kita. Ya, dikatakan yaitu short term goals. Dan saudara tahu nggak? Sekarang atlet-atlet ini mereka jauh lebih kaya daripada bulan yang lalu. Karena apa? Mereka dapat 1 medali emas dan karena mereka dapat medali emas, mereka dapat hadiah. Kalau dapat medali emas sama pemerintah dikasih berapa? 1,5 miliar. Betul ya? Dan beberapa bahkan kalau kita lihat foto-fotonya ada yang dapat 2,5 miliar. Karena apa? Menang di 2 regu atau dua macam pertandingan, saudara. Wah, luar biasa banget. Tetapi tahu nggak, saudara? Sebenarnya yang menjadi fokus mereka bukan hadiah itu. Saya kok yakin kalau mereka berfokus kepada hadiahnya, kepada dapat uang dan kekayaan karena dapat uang itu, kepopulerannya, kerap kali malah mereka mainnya ngawur. Saudara. Jadi tentukan titik tujuanmu. Sebagai seorang atlet tentunya titik tujuannya adalah garis finish itu. Betul ya? Tentunya adalah mendapatkan skor itu, mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan medali emas itu. Tetapi bukan kepopuleran, bukan kekayaan. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita bisa master ini, maka saudara akan mulai memenangkan pertandingan melawan diri saudara dulu. Siapapun kita, bekerja pun jangan bekerja untuk uang. Begitu banyak orang-orang yang sudah lebih dewasa daripada kita, sudah lebih matang daripada kita, mereka selalu berkata jangan bekerja untuk mengejar uang. Karena bukan berarti uang gak perlu dalam kehidupan, betul ya? Kita tidak bisa naif, tetapi pada waktu kita mengejar uang nanti malah kita tersandung untuk hal-hal yang tidak baik. Nanti saya akan masuk ke sana, saudara. Yang ketiga, tentunya sebagai seorang olahragawan ataupun atlet, orang itu harus tahu caranya buat rencana kerja. Harus ada work plan-nya, agendanya apa aja. Semakin tinggi level seseorang, semakin harus rapi orang itu menyusun rencana kerja. Bagaimana dengan saudara dan saya? Ada orang yang pernah berkata bahwa if you don't plan, then you plan to fail. Saudara, kalau saudara nggak membuat perencanaan untuk berhasil, maka saudara berencana untuk gagal. Pertanyaan saya, siapa mau berhasil? Setiap orang harus punya cita-cita bahwa saya ingin berhasil. Betul ya? Pertanyaan kedua, siapa ingin gagal? Saya yakin tidak ada satupun daripada kita ingin gagal. Betul? Yang tidak ingin gagal katakan amin. Haleluya. Tetapi tahukah Anda bahwa untuk tidak gagal nggak bisa terjadi begitu saja. Kesuksesan ada orang berkata 99%, ini Einstein membuat satu quotation. Ya, 99% adalah work hard work. 1% itu talenta.
Saudara bisa bayangkan itu. Jadi jangan dipikir karena mereka karena misalnya harinya tepat, waktunya tepat, kan ada orang-orang zaman dulu kan selalu berkata gitu. Karena harinya tepat, jamnya tepat, you are the right person at the right time. Saudara, sebenarnya ada satu bukan magic mengenai ini, tetapi sebenarnya adalah tentang perencanaan. Katakan perencanaan. Jadi di dalam kehidupan kita, untuk kita bisa fokus, maka kita harus membuat rencana kerja. Ada amin. Berikutnya, jangan malas. Simple. Betul ya? Kalau olahragawan sehebat apapun juga, ada seorang perenang dari Amerika Serikat namanya Michael Phelps. Dia menjadi seorang juara dunia renang yang paling muda. Dan sampai sekarang dia sudah baru saja retired. Dan dia luar biasa banget, fenomena banget saudara. Tetapi justru pada waktu dia menjadi ada di atas, dia tidak mempertahankan mahkota. Mahkota kejuaraannya. Dia kemudian malas-malasan, kemudian dia enggak olahraga, dia enggak buat lagi rencana kerja dengan baik, kemudian dia bergaul dengan orang-orang yang salah, dia kena narkoba. Saudara tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk penjara. Bertahun-tahun dia masuk penjara, tetapi puji Tuhan dia bisa bertobat. Dan kemudian dia made a comeback. Pada Olimpik yang baru saja dia mendapatkan 8 medali emas. Saudara bisa bayangkan, kalau di Indonesia saja itu 1 medali emas 1,5 miliar, saya nggak tahu dengan di Amerika Serikat. Mungkin aja $300.000 atau apa, mungkin 3 miliar kali 8, saudara hitung sendiri lah ya. Belum lagi endorsement yang lain. Tetapi sebenarnya sekali lagi yang dikejar bukan hadiahnya. Dia ingin membuktikan bahwa Michael Phelps ini bisa menjadi seseorang yang memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Alkitab berkata dengan jelas, belajar dari seorang olahragawan. Ada amin? Malam ini belajar sesuatu? Coba lihat kiri kanan, katakan olahraga. Beda antara olahraga dan olahragawan saudara ya. Ngomong-ngomong soal olahraga, ada orang yang banyak pengen badannya bagus, pengen kurus. Mereka membuat rencana tetapi tidak dilakukan. Betul kan ya? Jadi membuat rencana saja tidak cukup. Kita perlu execute rencana kerja kita. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Berikutnya, ini keren banget. Foto berikutnya di slide ke-8, Alkitab mengajarkan, yaitu kita belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4. Nah karena US dollar sudah 15.000 dan pemerintah menganjurkan untuk tidak menggunakan barang-barang impor, saya tidak pakai foto Navy Seal, tetapi saya pakai foto Kopassus. Saudara ya, ternyata Kopassus TNI kita keren banget. Ya, enggak usah Navy Seal, saudara. Hari ini tanpa impor. Betul ya? Semuanya dalam negeri, produk-produk Indonesia. Haleluya. Di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 4 dikatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang, katakan berjuang. Katakan berjuang. Katakan hidup adalah perjuangan. Yang online, coba diketik, hidup adalah perjuangan. Haleluya. Yang ada di sini kalau mau ngetik tunggu 15 detik karena delay-nya 15 detik. Nanti muncul duluan yang lihat bingung saudara ya. Haleluya. Jadi hidup adalah perjuangan, dikatakan di sana seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Pastor Daniel kenapa ngomongnya keras? Karena ini prajurit saudara. Betul ya, prajurit gak bisa ngomongnya lambat-lambat, harus tegap gitu saudara ya, betul ya. Berdiri gitu. Push up 50 kali gitu saudara ya. Jadi prajurit gak gampang. Nah hal-hal apa yang dapat kita pelajari dari seorang prajurit? Nomor 1, Alkitab dengan jelas mengatakan tidak khawatir akan kehidupan. Begitu banyak daripada kita tersandung masalah karena kita khawatir. Betul ya? Di dalam Alkitab dengan jelas bahwa komandan kita adalah Kristus Yesus. Betul ya? Jadi kenali apa yang komandanmu katakan dan ketahuilah bahwa kalau engkau percaya bahwa hidupmu ada tujuannya, atau saya posting di Instagram, seharusnya setiap orang tahu tujuan hidupnya. Betul ya? Tetapi sayangnya masih ada juga orang-orang ataupun bahkan anak-anak Tuhan yang tidak mengerti tentang tujuan kehidupan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah kalau saudara masih saja khawatir, menjadi khawatir ini tentunya saya katakan manusiawi. Tetapi yang saya katakan tentang kekhawatiran ini berlebih-lebihan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak bisa, itu hati-hati. Cuci tangan aja 5 menit ada 10 kali misalnya, takut kena penyakit. Saudara, enggak bisa kita hidup seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan sebagai seorang prajurit tidak khawatir akan kehidupannya.
Saya belajar banget saudara pada waktu saya meneliti kembali akan ayat-ayat ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya pun dituntut oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak khawatir akan kehidupan. Tapi kemarin saya sempat ngomong sama anak saya, untung Jel kamu gak jadi kuliah ke Amerika Jel, 15.000 gitu. Gitu ada Singapura dolar 11.000 saudara sekarang ya. Puji Tuhan, tetapi Tuhan akan mencukupkan. Haleluya. Yang kedua, dikatakan di sana mengerti cara menggunakan senjata. Sehebat-hebatnya seorang serdadu ataupun seorang prajurit, dia tidak akan bisa melewati tantangan kehidupan kalau dia tidak tahu cara menggunakan senjata. Tahukah Anda, saudara, termasuk Anda yang ada di rumah, surga sudah memberikan senjata yang ampuh buat kita. Tahu apa itu? Firman Tuhan. Betul ya? Kita tidak perlu malam ini mengupas tentang perlengkapan senjata Allah. Saudara kemungkinan sudah pernah dengar tentang itu ya. Tetapi senjata yang muktadir adalah firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan ini membawa kehidupan. Katakan firman membawa kehidupan. Jadi kalau saudara tahu bahwa hidupmu lagi gak beres, hidupmu lagi gak excellent, hidupmu lagi morat-marit, hidupmu lagi Senin Kemis. Saudara ada kemungkinan besar bahwa saudara belum match dengan kebenaran firman Tuhan. Kayak orang dengar radio. Misalnya saudara, radio yang terkenal di mana-mana biasanya gelombangnya itu 99.1 gitu, 99,1. Di mana ini saudara semua gitu. Nah, saudara, tetapi saudara terima gelombangnya di 99,2 atau 0,3. Nah, maka saudara walaupun dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu tetapi kemeresek. Enggak enak. Betul ya? Saudara harus tune, fokus. Katakan fokus. Jadi cara mengerti menggunakan firman Tuhan itu sebagai senjata kehidupan kita. Saudara harus mau baca, tidak ada cara yang lain. Seorang serdadu ataupun seorang prajurit, kalau zaman sekarang bukan lagi pedang senjatanya, walaupun seorang serdadu tahu harus cara menggunakan pedang ataupun pisau sebagai senjata yang terakhir, tetapi dengan cepat dia harus tahu mengoperasikannya bagaimana misalnya sebuah senapan, itu kalau diprotol saudara ya, hanya dalam hitungan beberapa detik harus bisa masuk kembali dan digunakan dan tidak jam, tidak macet pelurunya. Karena apa? Satu peluru ini sama dengan nyawa dia. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kita enak-enakan. Nah, fokus macam apakah yang diperlukan? Nomor 3, fokus pada perintah komandan. Pada waktu saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara akan fokus kepada kehendak Tuhan. Semakin saudara memfokuskan diri kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang saudara terima di gereja, di persekutuan doa, di rumah saudara baca sendiri, hal itu akan terus semakin lama semakin membekas di dalam kehidupan saudara. Bahkan kalau saudara pernah lihat film-film yang luar biasa, seorang serdadu yang akan assemble senjatanya, matanya ditutup. Betul kan? Matanya ditutup, kemudian dibuat satu simulasi. Dan kemudian dibuat satu masa-masa yang sepertinya sukar banget. Dan hampir dia muntah-muntah di sana. Bahkan mungkin dia bisa pingsan di sana. Bisa masuk rumah sakit. Dibuat simulasi semirip mungkin dengan medan perang yang sesungguhnya. Percayakah Anda bahwa kesukaranmu yang kau hadapi pada saat-saat ini bukan kesukaran yang Tuhan buat untuk saudara binasa atau sengsara, bukan. Tetapi Tuhan melalui semua kesukaran-kesukaran kehidupan. Bukan cuma kesukaran nih ya. Tetapi hal-hal baik dalam kehidupan. Dalam kehidupan gak mungkin semuanya jelek. Ups and downs. Naik turunnya kehidupan. Tuhan persiapkan engkau untuk menjadi seseorang yang benar-benar mengerti tentang kehendak Tuhan. Sehingga engkau akan dipakai untuk memuliakan namanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kemudian berikutnya, ini penting sekali. Jadi prajurit jangan bodoh. Banyak orang bodoh. Maaf saudara, saya bukan berkata-kata kasar. Kita harus menjadi orang yang jangan mau jadi orang bodoh. Be sensible. Yang namanya kebodohan manusia itu memang tidak dapat dihindari daripada kehidupan kita. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya jenius. Saya tidak jenius. Saya masih belajar. Kita semua masih belajar. Coba lihat kiri kanan, katakan masih belajar. Haleluya. Ya. Kita nggak boleh bodoh. Kita harus tahu, kita harus lihat banget. Karena apa saudara? Kalau prajurit bodoh, maka prajurit itu akan cepat mati. Betul ya? Nah,
Di dalam kehidupan ini sekali lagi berhubungan dengan kekhawatiran kehidupan. Ini banyak banget yang perlu kita pelajari. Semalam saya bertemu dengan beberapa anak-anak adikku sayang di Lampung. Ya, dan kemudian ada satu murid yang pengen jadi tentara. Saya katakan kepada dia, kalau mau jadi tentara yang pintar, masuk akademi militer. Dan usahakan, karena apa? Kalau nggak masuk akademi militer, maaf nih saudara, jadi serdadu yang paling bawah. Dan kemudian kalau semakin rendah serdadu itu, maaf ya, dia akan semakin cepat mati. Karena apa? Kalau perang dikirim duluan, di garis paling depan. Betul nggak? Betul ya? Semakin tinggi pangkatnya kan semakin lama matinya kalau dalam perang saudara. Seharusnya, nangkep nggak? Ya, jadi jangan bodoh makanya. Kita nggak boleh bodoh menghadapi kehidupan ini. Kita nggak mau tahu, harus sensibel. Harus mengerti kehendak Tuhan, harus mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Nah berikutnya kita belajar dari petani. Coba keluarkan petaninya. Nah ini kalau saudara lihat ini petani asli atau enggak sih ini? Ini benar-benar produk-produk Indonesia saudara. Ya. Nah tapi ini bukan petani asli, ini cuma untuk pose. Ini pas kami pergi ke church makeover berapa ya? Berapa Anda nih? 39 ya? Di Kalimantan Barat, saudara ya, waktu buat video klip dan kemudian di sana pas padinya menguning dan kemudian kita bantu mereka panen, keren banget gitu. Ini cuma intermezzo aja ya, saudara. Slide berikutnya, petani beneran. Nah, firman Tuhan mengajarkan di 2 Timotius pasal yang kedua ayat 6. Dikatakan seperti ini, seorang petani yang bekerja keras, katakan bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi petani nggak mudah zaman sekarang. Banyak sekali pertanian di Indonesia yang terabaikan gara-gara generasi muda tidak mau lagi jadi petani. Karena apa? Memang susah jadi petani, susah banget. Dan perlu waktu dan ketekunan yang lama sekali untuk melihat bagaimana tanaman itu mulai dari disemai, kemudian dipindahkan lagi, dan kemudian disiram, dijaga, dan kemudian muncul di permukaan dan kemudian ada buahnya, dijaga supaya nggak dicuri burung gagak, nggak dicuri orang, betul nggak saudara? Nggak dirusak oleh hama, oleh tikus. Untung orang-orang Manado itu ya hebat banget. Terus habis itu semua. Ya. Apa itu namanya? Kalau yang putih-putih itu, yang dari hutan itu yang dimakan tikus hutan. Hebat banget itu ya. Saya rasa saya nggak suka gitu ya. Tapi luar biasa, kebudayaan Indonesia ini hebat banget gitu. Di beberapa tempat memang semua yang ada kakinya dimakan kecuali kaki kursi dan kaki meja. Haleluya. Saudara ya. Dikatakan di sana seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, pelajaran apa yang kita dapat pelajari dari petani? Yang pertama, nomor 1, petani adalah orang-orang yang mengerti musim kehidupan. Nah, di Anugerah Church pada bulan ini kita lagi belajar tentang seasons of life. Saudara datang ke hari Minggu kalau saudara pengen tahu tentang pembelajaran tentang seasons of life. Kemarin Pastor Debbie mengajarkan tentang seasons of life. Nanti hari Minggu ini judulnya apa? Mengambil keputusan yang tepat. Jadi kita perlu belajar untuk execute. Kapan keputusan yang tepat itu harus diambil? Caranya bagaimana? Obstacle-nya apa? Kita perlu belajar. Dan kemudian minggu ketiga nanti apa? Beautiful in His time. Kita harus tahu dan mau belajar dalam waktunya Tuhan. Kita sering kali memaksakan kehendak kita. Kita kemudian miss momennya Tuhan. Ya, yang berikutnya berbuah pada musimnya dan kemudian precious moment. Ya, saudara belajar. Nanti akan kita khotbahkan minggu demi minggu di Anugerah Church. Ini mirip sekali, saudara. Ini align banget. Jadi petani adalah orang-orang yang mengerti tentang musim kehidupan. Musim kehidupan sangat penting untuk kita ketahui. Saya tidak tahu saudara dalam musim apa pada saat ini, tetapi yakinkan bahwa saudara ada di musim yang tepat. Kalau saudara misalnya adik-adik lagi sekolah, ya belajarlah sungguh-sungguh. Beberapa adik-adik ini bahkan mereka kalau pagi bangunnya jam berapa? Saudara tahu nggak? Jam 3 pagi mereka bangun. Kenapa saudara mereka bangun jam 3 pagi? Bukan untuk belajar sekarang ini, tetapi untuk ngejar busway. Supaya bisa sampai di mana? Kuliah mereka di daerah Tanjung Duren jam berapa? Jam 6, kelasnya jam 7. Betul ya? Dan pulang sampai rumah jam berapa? Jam 11, jam 12, tidur cuma 3 jam. Perjuangan, katakan perjuangan. Haleluya ya, tapi besok perjuangannya akan lebih mudah. Karena udah dapat kos saudara.
Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Cuman Gobi yang belum dapat ya. Jadi Gobi harus tetap berjuang Gobi. Haleluya, nggak apa-apa. Namanya kehidupan, namanya kesukaran, jalani. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan kemarin, salah satu gereja yang pernah kami makeover di Lampung, namanya Pendeta Suwito Adi. Dia bercerita, waktu dulu dia kuliah di STT Petamburan. Dengar baik-baik nih, siapa yang kuliah di Petamburan nih. Dia dapat uang saku jalan cuman satu hari 2.500. Satu hari uang sakunya untuk jalan, untuk naik transport itu loh. Zaman itu saya nggak tahu tahun 90 berapa, saya juga nggak tahu ya. Dia dari Bekasi naik bus ke Komdak, dia bilang. Sampai di Komdak di Polda itu. Jalan kaki sampai Petamburan. Jauh banget Pak, saya bilang. Ya gimana lagi Pak, saya cuma terima uang transport cuma 2.500. Dan uang sekolahnya dibayar jadi tukang listrik. Untung masih gak dibayar pijet saudara. Ya kalau dulu kita buat lelucon sekolah dibayar pakai pijet, ini sekolah jadi dibayar pakai jadi tukang listrik. Tapi sekarang hidupnya jadi berkat, berdampak. Betul ya? Luar biasa banget. Istrinya seorang dokter spesialis. Saudara. Padahal dia pernah jadi kuli bangunan. Enggak takut tentang menghadapi kesukaran. Kesukaran kehidupan itu normal, itu lumrah. Justru melalui kesukaran kehidupan, otot-ototmu dibentuk. Betul ya? Jangan takut menghadapi kesukaran kehidupan. Nah kemudian petani nomor 2, fokus kerja. Jangan malas. Petani saya amazed banget dengan para petani. Karena mereka ini walaupun sudah tua, karena tadi saya katakan anak-anaknya sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan menjadi petani. Karena menjadi petani enggak bergengsi. Padahal di Jepang, di Korea, di Belanda, petani-petani punya Ferrari. Saudara, bayangkan itu. Kalau dikelola dengan benar, pasti bisa menghasilkan. Bukan tipe pekerjaannya yang dapat memberkati saudara, tetapi ketekunan dan Tuhanlah yang akan memberkati kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kanan, katakan tekun. Katakan berjuang, 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 berjuang. Katakan kerja, 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 kerja. Amin. Anak-anak bilang busway, busway, busway gitu. Nah, ya nggak apa-apa, it's okay. Kesukaranmu nggak lama lagi. Ya, ini hanya untuk melatih. Supaya apa? Supaya engkau tahu apa yang namanya kesukaran kehidupan. Ya, haleluya. Kemudian petani adalah orang-orang yang tidak malas. Mereka orang-orang yang bahkan sampai 70-an pun masih nyangkul. Masih sehat. Mereka nggak pernah minum Panadol ataupun obat kepala pusing lainnya. Kulit mereka saudara itu sawo sekali, sawo matang. Dan mereka nggak pakai lotion, nggak pakai apa-apa. Kalau saya misalnya pergi ke church makeover biasanya tambah hitam saudara. Kalau saya semakin putih berarti saya udah lama nggak pergi. Kalau saya semakin agak-agak gelap saya sering pergi saudara. Ada amin? Ya. Jadi petani adalah orang-orang yang luar biasa. Kemudian berikutnya. Belajar dari mereka seperti apa yang mereka lakukan di sini. Gunakan hal-hal yang dapat mempermudah kehidupan. Kita harus tahu leverage itu apa. Kita harus mau belajar. Kita nggak bisa stakap atau kepala buntu atau kepala batu, nggak mau berubah. Gunakan hal-hal yang dapat mempermudah kehidupan Anda. Gunakan alat-alat, gunakan teknologi, gunakan network. Minggu lalu saya posting di Instagram kami. Di Indonesia sini kepulauan ada 17.000. Dan saat ini banyak sekali church makeover yang kami mau lakukan. Bagaimana caranya untuk efektif? Saudara, saya mendapat satu hal, namanya networking, jaringan. Bukan jualan networking itu, bukan. Tetapi melalui pertemanan-pertemanan saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang baru yang sangat luar biasa, yang asalnya tidak kenal. Dikenalkan karena apa? Perlu nama baik dalam networking. Yakinkan namamu baik, jangan mengutamakan keuntungan saja. Di dalam bekerja, terutama Anda yang menyaksikan, jangan cuma cari keuntungan. Karena kalau Anda cuma cari keuntungan dan Anda tidak memperhatikan nama baik, maka nama baikmu hancur. Saudara hari ini bisa rugi tapi namamu baik. Jangan takut, Tuhan sanggup melipat gandakan. Semua hal yang luar biasa. Ada banyak sekali kesaksian daripada orang-orang yang tekun, orang-orang yang walaupun hidupnya tidak mudah. Saudara misalnya ini saya cerita lagi tentang seorang hamba Tuhan yang dari Lampung tadi. 2012 ternyata, gerejanya kami bangun church makeover ke-11. Saudara tahu sekarang church makeover ke-berapa? 53. Praise the Lord ya, puji Tuhan ya. Nah waktu kita bangun gerejanya gede banget. 750 kursi.
Gerejanya Leoni itu, keren banget, betul gak ya? Ada saksinya di sini nih. Benar kan? Gede kan gerejanya ya? Cakep ya? Kamu ada di sana waktu peresmian? Ada? Oke, good, keren. Kemarin saya ngelihat, wah keren banget, seneng banget saudara ya. Dan dia cerita, pada waktu pembangunan uangnya kurang dan tidak selalu kami tutup. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia punya satu motor kesayangan dia, saya nggak usah sebutin merek, motor laki gitu saudara. Dia belinya, saya rasa dia dikasih hadiah orang atau apa gitu ya. Harganya barunya 25 juta. Dan karena perlu nutup ini, dia jual seharga 12 juta dan kemudian uangnya dipakai untuk pembangunan. Kemudian 1 bulan kemudian dia punya satu rekening. Satu rekening nih di satu bank, uangnya tinggal 1.500.000. Dia bilang orangnya lugu banget, orangnya polos banget. Saya malu rekeningnya cuma 1.500.000 mau ditutup. Jadi dia bilang sama istrinya, nanti siang habis makan saya akan ke bank untuk tutup rekening ini. Jam 8 pagi ditelepon, Pak semalam ngimpi apa? Maksudnya gimana Pak? Bapak dapat motor. Gitu. Dia pikir guyon, dia pikir orang-orang yang ngacau-ngacau itu saudara. Dan kemudian 3 hari kemudian dia baru datang ke banknya, dapat motor beneran. 1 bulan kemudian Tuhan gantikan dengan motor baru. Luar biasa enggak? Dan dia juga adalah seorang petani. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Saudara diberkati, ada 3 orang tadi yang kita pelajari. Yang pertama tadi siapa? Olahragawan. Yang kedua, prajurit. Ketiga, petani. Ada amin. Kita perlu belajar, saya tahu ada berbagai macam lagi rupa-rupa pekerjaan yang perlu kita pelajari, tapi firman Tuhan mengatakan tentang 3 ini saya rasa cukup. Nah mari kita lihat lebih dalam tentang slide ke-13. Ada satu kata-kata YOLO, ini anak muda biasanya tahu, you only live once. Nah menyikapi bahwa kita cuma hidup di dunia 1 kali, sikapmu bagaimana? Ada orang-orang yang ngawur hidupnya. Apalagi kalau misalnya, coba pikirkan, kalau besok dunia kiamat, malam ini apa yang kau akan lakukan? Wah macam-macam jawaban saudara kalau mau disurvei. Ada orang yang ini, ada yang berkata, gua belum kawin nih, gua belum menikmati kehidupan, gua belum tahu kenikmatan itu apa. Nah, makanya cepat-cepat kalau misalnya belum ya. Tapi jangan sampai salah pasangan. Ya itu penting ya. We only live once. Kita cuma hidup 1 kali di dunia ini. Memang benar. Yang dapat kita berkarya, dapat kita rasakan, kita lakukan. Nah tetapi saudara gunakan YOLO-mu atau gunakan waktu sekali seumur hidupmu ini untuk sesuatu yang benar. Betul ya? Ada isu-isu tentang misalnya kiamat. Tadi saya katakan tentang kiamat. Dan kemudian ada orang-orang yang tidak berhikmat dan kemudian dituturin, dikasih tahu nih sama pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin rohani. Dan berkata jual rumahmu. Gitu ya, dan kemudian berhenti bekerja, cairkan semua deposito, kemudian sumbangkan uangmu, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi dunia kiamat. Saudara ini orang gak berhikmat, sampai akhirnya dia jatuh miskin melarat banget. Jadi kita perlu menjadi orang yang berhikmat. Keluarkan, jadilah orang yang sefokus laser. Ya, tema malam ini apa? Fokus. Kalau saudara tahu sinar laser itu kekuatannya ada pada titik bakarnya. Semakin kecil dan di sana ada kekuatan. Saya tidak tahu, saya bukan saintis bagaimana laser bekerja, jujur aja saya tidak tahu. Tetapi kita tahu bahwa laser ini dapat digunakan untuk memotong bahkan baja yang tebal. Betul ya? Jadi laser bahkan di ilmu kedokteran juga digunakan untuk mengoperasi tanpa invasi. Tanpa membuka, tanpa menyayat. Batu ginjal bisa dilaser. Dan kemudian orangnya bisa sembuh. Karena pada satu titik bakar. Di dalam kehidupan kita ada tujuan besar. Ini yang saya mau katakan. Nomor 1, sefokuslah laser pada kehidupanmu, pada visinya Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa visimu? Apa yang harus aku lakukan dalam kehidupanku? Yang nomor 2, sefokuslah laser pada tujuan hidupmu. Atau pada akhir daripada kehidupanmu seperti apa. Firman Tuhan mengatakan, the end of everything is better than the beginning. Akhir daripada kehidupan lebih baik daripada permulaan. Ini benar. Tetapi kita juga gak boleh melupakan bagaimana kita memulai tentang kehidupan kita. Saudara, anugerah church memang masih baru. Orangnya juga masih sedikit.
Tetapi kita nggak boleh patah hati. Kita tahu ada tujuan yang besar dari semua rencana yang Tuhan gunakan. Dan di depan kita ada garis akhir yang jauh banget yang nggak kelihatan. Fokus kepada Kristus Yesus. Ada amin. Kita tahu tadi saya sudah katakan ada tujuan-tujuan kecil. Misalnya menikah, misalnya beli rumah, misalnya punya anak, misalnya pengen pergi jalan-jalan. It's okay, nggak apa-apa. Tetapi tahukah engkau semua yang lain ini adalah variasi kehidupan. Variabel kehidupan. Betul ya? Bekerja, punya uang banyak, itu variabel kehidupan. Kalau punya uang banyak, lalu untuk apa? Nah, ini yang saya dapati. Ternyata, maaf ya, bagi orang-orang yang taraf hidupnya kekurangan. Ini pressure banget. Dan pressure itu diberikan kepada anak-anaknya. Supaya kamu harus jadi orang kaya. Betul nggak? Karena apa? Susah, hidup nggak enak. Betul? Saya sepakat banget ini. Tetapi kalau kita fokuskan supaya kita hanya jadi kaya, ini berbahaya banget. Slide berikutnya. Karena apa? Berhati-hatilah dengan yang namanya jebakan kekayaan. Ini di 1 Titus pasal yang ke-6. Kita fokus aja deh ke ayat yang 10 karena supaya waktunya nggak kemalaman ya. Ayat 9 dan ayat 10, kalau bisa dibuka tolong Budiman. 1 Titus pasal yang ke-6. Ayat 9 dan ayat 10. Ya, lagi dipersiapkan. Tapi di sana dikatakan yang penting punya rasa cukup. Rasa cukup ini memberikan keuntungan besar, itu di ayat 6. Karena apa? Ayat 7 dikatakan kita hidup di dunia gak bawa apa-apa. Betul ya? Ada gak yang bawa handphone terbaru pada waktu lahir? Saudara, orang mati bisa bawa handphone terbaru. Tapi saudara lahir gak bisa bawa handphone terbaru. Betul gak? Ada orang yang luar biasa banget, kaya raya, ini cerita, saya nggak tahu benar atau enggak. Di Amerika punya mobil mahal. Kalau merek mahal di Amerika itu yang terkenal namanya Cadillac. Mungkin harganya sampai hampir 100 ribu atau 200 ribu dolar. Pada waktu mati katanya mau Cadillacnya dikubur bersama dia dengan dia. What's the point? Purpose-nya apa? Nggak bisa ngerasain. Ya. Ayat 8 mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9 ini penting banget ya. Saya akan baca untuk saudara, kalau misalnya belum bisa dibuka. 1 Titus pasal yang ke-6 ayat 9 ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Berhati-hati saudara. Jadi terlalu fokus ingin kaya, maka hancurlah kehidupan kita nanti. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Katakan cinta uang. Jadi uangnya enggak jahat. Tetapi yang jahat apanya? Halo? Anda yang online, yang jahat apanya? Bukan uangnya. Uang kalau kita gunakan dengan baik menjadi hal-hal yang berfungsi dengan benar. Nyekolahkan adik-adik untuk kuliah, nyekolahkan anak-anak adikku sayang, untuk buat storehouse, betul nggak? Untuk kasih makan orang-orang miskin di jalan, untuk bantu korban gempa di Lombok, untuk bangun gereja yang rusak, betul nggak? Tetapi di tangan orang yang salah, karena apa? Tiba-tiba kaya raya. Akibatnya apa? Semua pengen dibeli, dan kemudian saudara tahu nggak? Ada begitu banyak orang yang tiba-tiba kaya, dan kemudian tidak bisa mempertahankan gaya kehidupannya, nggak sampai 10 tahun, orang itu lebih miskin daripada sebelum kaya. Begitu banyak bintang film yang terkenal, artis-artis yang terkenal, terutama yang bukan cuma di Indonesia, tapi yang ini di luar negeri saudara. Mereka menjadi begitu terkenal, tetapi kemudian nggak sampai 10 tahun mereka sangat miskin banget. Harus menjadi homeless, harus tidur di jalan. Ironis banget, padahal mereka pernah tidur di hotel misalnya satu malam 150 juta. Nggak dipikir. Ya, jadi karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ayat 10, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi berhati-hati dengan ini, katakan fokus. Katakan jangan cinta uang. Kok lemes? Wah lemes pak, gak boleh cinta uang, aduh lemes. Udah lapar ya?
Saya juga lapar. Nanti kita makan sama-sama. Amin. Haleluya. Yang kedua, ini kata Tuhan Yesus. Berhati-hatilah dengan kekhawatiran. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai dengan 23. Dengan jelas Tuhan Yesus berkata, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, kemudian ayat 22 saya kelompatan saya akan baca. Dikatakan di sana, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidupmu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, kalau kita nggak pernah malas, kalau kita mengerti musim kehidupan, kalau kita menjaga nama baik, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kalau kita tahu firman Tuhan, saudara jamin nggak mungkin saudara miskin. Ada amin nggak? Ada amin nggak? Susah sementara saja. Tetapi janji firman Tuhan mengatakan kamu naik dan tidak turun. Kamu kepala dan bukan ekor. Wajah Tuhan bersinar kepada saudara. Ada satu perkenanan, ada satu favornya Tuhan. Ada orang-orang yang bekerja sangat keras, tidak ada hasilnya. Saya ketemu dengan orang-orang yang 1 bulan penghasilan begitu banyak. Tetapi di akhir bulan juga gak cukup. Tetapi saya pula bertemu dengan orang-orang yang sederhana. Yang harus ngirit, gak bisa ini gak bisa itu. Harus tutup mata, gak bisa ngelihat dibandingkan dengan tetangga kiri kanan. Tetapi hidupnya bahagia. Nah, yang mana yang kita mau kejar? Kebahagiaankah atau kekayaan? Ya, karena kalau kita kejar kekayaan ada berbagai macam pencobaan kata firman Tuhan. Yang ketiga, ini penting banget. Berhati-hatilah dengan pergaulanmu. Ini bukan hanya untuk yang masih muda, tetapi semua daripada kita. Amsal 13 ayat 20. Coba lihat bersama-sama. Ini penting banget. Ini yang banyak orang katakan bahwa show me your friends and I will show you your future. Ternyata ini ada ayatnya saudara. Bukan kata-kata hikmat duniawi saja. Show me your friends and I will show you your future. Amsal 13 ya. 13 Amsal 13 ayat 20. Dikatakan di sana, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang bijak di sini berarti orang yang berhikmat. Dan dikatakan di dalam kitab Amsal, permulaan hikmat itu dari mana? Halo? Dari mana? Dari mana? Takut akan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan orang yang bijak ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Bukan yang orang bijak secara dunia. Jadi berhati-hati kepada siapa engkau berteman. Kita perlu berteman dengan semua tipe orang. Bahkan kita harus kenal dengan para pendosa sekalipun. Tujuannya bukan supaya kita menjadi pendosa seperti mereka, tetapi supaya kita bisa menjangkau mereka, kita bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada mereka. Tetapi Tuhan mau kita bergaul dengan orang-orang bijak. Bergaul ini artinya ada satu kata-kata yang diartikan saudara mengerti apa yang mereka lakukan. Saudara duduk dengan mereka, makan dengan mereka, saudara main-main dengan mereka. Kalau kita nggak berhati-hati, siapapun kita, termasuk saya sekalipun. Kalau saya terus entertain kedagingan kita, kumpul dengan orang-orang yang nggak benar. Satu kali tinggal tunggu waktu, pasti akan hancur. Amin. Saudara ya, tapi di sana dikatakan tetapi siapa berteman dengan orang bebal. Orang bebal ini orang yang tahu itu salah tetap dilakukan. Yang tahu bahwa orang itu sudah nggak takut akan Tuhan tetap dilakukan. Orang itu akan jadi malang. Jadi siapa mau malang? Siapa mau ke Malang? Kalau ke Malang kita enak saudara, ada bakwan Malang, ada ke Batu Night Zoo, betul ya? Ikut, oh ya. Nanti kita cari church makeover di sana dulu ya. Anda yang di Batu masukkan proposal. Oh, saya udah lama sekali nggak ke kota Batu. Batu itu lama banget, udah mungkin lebih dari 15 tahun. Karena saya dengar ke sana macet sekarang, kalau apalagi liburan. Jadi udah capek macet kalau ke puncak, jadi saya nggak mau ke Batu kalau liburan, kalau pas ke Surabaya. Jadi anyway, saudara, mari kita mengerti bahwa ada tujuan besar daripada rencana Tuhan. Siapa yang percaya ini?
Nah saya mau cerita tentang seminggu ini saya kemana aja saudara ya. Hampir 10 hari ini, seminggu ini saya cukup sibuk banget. Coba tolong keluarkan slide-nya. Keren banget nih saudara. Ini ada di Pulau Rote. Pulau Rote itu pulau bagian paling selatan di negeri kita Indonesia. Kalau saudara tahu di bagian utara namanya Miangas, ya dekat Filipina kan. Ini Rote saudara, dekat banget sama Darwin Australia ya. Keren banget, pulaunya kecil banget. Kalau saudara mendarat di pulau itu, di tengah-tengah pulau nama kotanya Ba'a. Saudara ke barat cuma 1 jam sampai di ujung barat. Di sana katanya ada banyak sekali turis-turis surfing dan yang lain-lain, saya nggak sempat ke sana saudara. Dan kemudian kalau ke timur, saudara akan sampai ke ujung timur hanya 1 jam saja. Jadi cuma 2 jam. Ya, dan kemudian ada sebuah gereja yang kami makeover, slide berikutnya. Ya keren banget, ada mercusuarnya saudara. Dan foto ini harganya mahal banget karena saya jatuh. Dan puji Tuhan, saya percaya ada perkenanan Tuhan banget, kaki saya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saudara melihat Instagram saya, dan saya juga belum banyak cerita gitu ya. Jadi waktu naik ke tembok itu kira-kira 1 meter lebih dari tanah gitu ya. Dan saya mau bantu Pak Indrata naik gitu ya. Ini kesalahan saudara ya. Dia pegang kamera, saya pegang handphone. Jadi tarik tangan satu. Dia kan kecil gitu orangnya ya. Jadi kemudian dia baru di undakan yang pertama ini, saya di undakan yang kedua, saya tarik saudara. Dia oleng, dia jatuh ke bawah, saya ditarik. Dan saya mendarat kakinya gini, jekret gini saudara. Sakit banget luar biasa. Tapi puji Tuhan ada tangan Tuhan yang melindungi, tidak ada tulang yang retak, tidak ada otot yang patah. Haleluya saudara ya, puji Tuhan, haleluya. Nah gerejanya sekarang, ini gereja Church Makeover ke-51. Haleluya ya. Gerejanya sederhana banget, memang strukturnya sudah selesai, kita bantu finishing. Oke next, ini gereja GPDI saudara, dalamnya seperti ini. Oke kemudian berikutnya kita mulai proyeknya dan 3 bulan lagi akan selesai. Kemuliaan bagi Tuhan saudara. Ya, kemudian besoknya pergi ke pulau lain, Pulau Kupang, dan kemudian ke kota Kupang, dan besoknya ke pulau namanya Pulau Sumba. Kalau saudara tahu Pulau Sumba ini kan cakep banget ya. Tapi di sana juga ada gereja-gereja yang rusak yang perlu dijangkau. Dan kalau gerejanya sih kelihatan sudah selesai. Ini tapi fotonya saya nggak kelihatin saudara. Rumah daripada gembalanya ya maaf sekali saudara, terbuat dari bambu. Kalau orang Jawa bilang sesek itu loh saudara ya. Jadi kita akan perbaiki gerejanya, kita akan bangunkan rumah baru. Ya, puji Tuhan ya. Untuk Church Makeover 52, pemulihan yang paling meriah buat Tuhan saudara. Berikutnya, dalamnya kayak gini. Amin. Itu yang baju merah itu kontraktornya itu saudara ya. Dan yang pakai kacamata hitam itu bukan tukang pukul, bukan bodyguard saya, tapi itu gembala sidang saudara. Dari suatu gereja yang network kami di sana ya. Puji Tuhan, keren banget. Dan kemudian kemarin saya dengan Samuel kali ini ya, pergi ke Lampung, ke daerah tempatnya Leoni ini. Ya. Kalau rumahnya Leoni di unit 2, betul ya? Ini di unit 3 saudara. Ada gereja yang dibangun 1982, 36 tahun. Dan parah sekali rusaknya, gereja ini akan diruntuhkan, dihancurkan, dan kita akan bangun baru. Totally new gitu ya. Dan fotonya berikutnya, ini gembalanya bersama dengan istri dan anaknya. Kenal nggak kamu? Tahu ya? Pak Nur namanya saudara. Dan foto yang terakhir, tadi malam sempat ketemu dengan ini teman-temannya Leoni ini. Kenali nggak kamu? Ya puji Tuhan ya, senang sekali ketemu dengan beberapa murid-murid adikku saya yang ada di Lampung. Haleluya. Saudara, kenapa saya tunjukkan foto-foto ini? Saya mau menginspirasi saudara ya, bahwa pada waktu kita mengerjakan kehendak Tuhan, saudara tidak harus menjadi seorang pendeta seperti saya, tetapi saudara dalam apa yang saudara lakukan, saudara bisa berbuah. Ya, kalau saudara punya usaha, kerja yang benar, kumpulkan duit yang banyak, jangan nanggung. Kalau udah kerja, apalagi jadi pengusaha, nggak punya uang banyak, sayang sekali. Ada yang salah pasti. Saudara harus cari mentor yang benar. Ya, supaya saudara punya uang banyak. Tapi tujuannya bukan uang banyaknya, tapi gunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu. Ya, kalau saudara masih bekerja profesional di satu perusahaan, kerja yang giat, yang tekun. Nggak usah takut, promosi datang daripada Tuhan, itu kata firman Tuhan. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan pasti promosikan, ada kemudahan-kemudahan. Beberapa partner-partner yang membantu daripada pelayanan kita, tidak semuanya pengusaha, ada beberapa yang profesional. Tapi sudah levelnya direktur ini saudara, dari perusahaan multinasional.
Keren banget. Ya, jadi jangan takut. Apapun yang saudara kerjakan, selama saudara ada dalam fokus rencana Tuhan, fokusmu akan berbuah. Katakan, fokus saya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Jadi yakinkan fokusmu kepada sesuatu yang benar. Fokusmu benar, hasilnya benar. Kalau fokusmu salah, hasilnya apa? Salah, apalagi gagal fokus. Betul ya? Saudara belajar sesuatu malam ini? Bagaimana dengan Anda yang di rumah? Belajar sesuatu? Saya undang dia memuji untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ayo, kita akan tutup kebaktian ini. Saya percaya berjalan bersama dengan Tuhan ini adalah suatu perjalanan. Kita ibaratnya ada di suatu gelanggang olahraga. Dan di gelanggang olahraga itu ada garis finishnya.